Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Mardianto dengan NPM 23100100259 dari kelas 1B reguler BJM akan membuat video penjelasan komponen motherboard. Baik, langsung saja. Motherboard adalah sebuah perangkat keras utama komputer yang berguna untuk meletakkan berbagai hardware agar saling terhubung sebagai pembangun komputer. Nah, di sini ada beberapa komponennya. Yang pertama, CPU socket, CPU fan dan heatsink mounting point, 20 pin ATX power connector, DRAM memory slot, IDE connector, not bridge atau with heatsink, AGP slot, short bridge, PCI slot, CMOS, backup baterai, dan konektor for integrated peripheral. Lanjut, CPU socket. Soket prosesor merupakan tempat dudukan atau tanjapan CPU dalam motherboard. Soket berbentuk segi empat dengan banyak lubang-lubang kecil, tempat kaki-kaki prosesor menancap. Soket digunakan sebagai perangkat untuk menginstal atau menyisipkan prosesor. Fungsi utamanya adalah untuk memproses perhitungan aritmetika logical unit atau ALU, konektor unit atau CU, dan pemrosesan sistem. Selanjutnya adalah contoh slot-slot CPU. Yang pertama, LGA 775, CPU familinya Core 2 Quad, Core 2 Duo, Pentium, dan Celeron. Selanjutnya, LGA 1151, CPU familinya adalah generasi 6, generasi ke-7, generasi ke-8, dan generasi ke-9. Selanjutnya, LGA 1700, CPU familinya generasi 12 dan generasi 13. Kemudian AM4, CPU family-nya Ryzen, Athlon 3000, Athlon 200, dan Bristol Series Generation. Selanjutnya, CPU fan dan heatsink mounting point. CPU fan dan heatsink mounting point adalah sebuah tempat untuk meletakkan heatsink atau pendingin dan fan atau kipas yang berfungsi untuk mendinginkan prosesor, karena saat komputer bekerja akan menimbulkan panas yang sangat tinggi. Maka fungsi heatsink dan fan bekerja untuk membuang panas berlebihan dari sebuah prosesor. Kemudian CPU memory slot. Slot memory socket atau slot RAM ialah tempat di mana RAM komputer dimasukkan ke dalam komputer, bergantung pada motherboard. Mungkin ada 2-4 slot RAM, dan itulah yang menentukan jenis RAM yang digunakan pada sebuah komputer. RAM DDR1. RAM jenis DDR yaitu sekitar tahun 1995 sampai 1996 dan akhirnya diterima pasar secara sempurna pada akhir tahun 2000. Adanya rancangan RAM DDR berdasarkan pada kebutuhan data yang luar biasa besar, karena kemampuan SDR single data rate dirasa sudah tidak mampu untuk menyesuaikan dengan kebutuhan data. Akhirnya dirancanglah double data rate yang 2 kali lebih cepat. RAM DDR1 memiliki kecepatan transfer antara 200 mts sampai 400 mts dan memiliki kecepatan bus clock berkisar antara 1000 mHz sampai 100 mHz sampai 200 mHz. Kemudian RAM DDR2. DDR2 dengan transfer dan clock speed yang lebih tinggi. DDR2 mampu diterima pasar dengan baik dan menjadi standar kualitas pada sekitar tahun 2004 sampai 2008. Saat ini prosesor sudah masuk ke era Pentium. Kecepatan transfer RAM DDR2 berkisar antara 400 sampai 1066 mts dan clock speed di rentang 200 sampai 533 mHz. Pada generasi DDR2 ukuran tiap keping RAM sudah berkapasitas 1 GB sampai 2 GB. Konsumsi daya relatif lebih kecil, hanya 1,8 volt saja. Kemudian RAM DDR3, ukuran per keping DDR generasi ketiga sudah mencapai 8 GB pada tiap kepingnya. Kecepatan transfer rate-nya sudah cukup tinggi, antara 800 sampai 2133 mts dan clock speed-nya mencapai 400 sampai 1066 mHz. Kecepatan clock dan transfer rate pada generasi ketiga jauh lebih baik daripada generasi kedua. Perbandingannya bisa mencapai 10 kali dari proses generasi kedua. Prosesor yang banyak menggunakan RAM DDR3 mulai pada seri Core i dan sekelasnya. Konsumsi daya hanya membutuhkan 1,5 volt saja. Selanjutnya RAM DDR4.
DDR4 sudah mendukung kecepatan transfer rate antara 2133 sampai 4266 mts dan clock speed 1066 sampai 2133 mHz, merupakan generasi RAM terbaik di tahun 2018 sampai 2019. Tapi karena jenis terbaik artinya harganya pun sebanding dengan mahalnya. RAM DDR4 juga banyak dikenal user sebagai DDR4 SDRAM yang memiliki memori clock serta memori bus tinggi, tapi dengan konsumsi daya rendah hanya 1,05 volt saja. Perlu diketahui, saat ini tidak semua perangkat CPU bisa menerima DDR4, hanya beberapa seri prosesor tinggi saja yang bisa menggunakan generasi RAM tersebut. Yang terakhir, RAM DDR5. DDR5 diluncurkan dengan 4800 mts, sedangkan DDR4 mencapai maksimal pada 3200 mts, sehingga terdapat peningkatan bandwidth sebesar 50%. Sejalan dengan rilis platform komputasi, DDR5 telah dirancang untuk peningkatan kinerja yang akan ditingkatkan hingga 6400 mts pada 1,1 volt. DDR5 mengkonsumsi daya 20% saja, lebih sedikit daripada komponen setara DDR4 pada 1,2 volt. Selain memperpanjang usia baterai di laptop, DDR5 juga memiliki keunggulan signifikan untuk server perusahaan besar yang bekerja sepanjang waktu. Selanjutnya, slot AGP. Slot AGP atau Accelerated Graphic Port adalah tempat untuk memasukkan AGP card yang berguna untuk menampilkan grafis pada layar komputer. Letaknya bersisian dengan slot PCI dan hampir terlihat sama sehingga sulit untuk dibedakan. Selanjutnya, PCI slot. PCI merupakan singkatan dari Peripheral Component Interconnect. Slot PCI adalah bus yang didesain untuk menangani beberapa perangkat keras yang berfungsi untuk memasang berbagai macam peripheral tambahan. Slot PCI ialah tempat untuk menyisipkan add-on card LAN, sound, hingga TV tuner. Selanjutnya, Shortbread. Shortbread juga merupakan bagian penting dari motherboard. Fungsinya adalah sebagai pengatur kerja peripheral pada perangkat komputer, baik input maupun output, seperti mengatur kerja ROM BIOS, USB, keyboard, IDE controller, mouse, modem, LAN, dan lainnya. Selanjutnya, Notebreed. Notebreed berfungsi sebagai pengendali dan menangani komunikasi untuk menghubungkan antara slot RAM, slot AGP, slot PCI Express, dan soket CPU. Fungsinya untuk mengatur pertukaran data yang bersifat internal seperti pada video card, prosesor, dan memori. Letaknya berdekatan dengan prosesor dan menjadikannya sebagai salah satu bagian penting dari sebuah motherboard. Selanjutnya, CMOS baterai. CMOS bekerja dengan BIOS yang fungsinya adalah menyimpan pengaturan yang sudah dipilih pada BIOS dan bersifat volatil. CMOS disebut juga baterai memori atau real time clock atau RTC, yang umumnya adalah Cellcoin Lithium CR 2032. Selanjutnya, EDA dan SATA slot. Slot SATA dan slot EDA mempunyai bentuk yang berbeda, namun memiliki fungsi yang sama. Fungsinya ialah sebagai media penghubung antara CD, DVD ROM, atau hard disk ke motherboard. Bentuk dari slot SATA dan slot EDA disesuaikan dengan kabel yang dipakai. Contoh untuk slot SATA menggunakan kabel SATA. Bentuk kabelnya lebih kecil, sedangkan slot EDA menggunakan kabel IDE dengan ukuran yang lebih besar daripada kabel SATA. Bentuknya memanjang. Selanjutnya, power connector. Power connector merupakan pin yang berfungsi untuk menghubungkan motherboard dengan power supply untuk menyalurkan daya ke seluruh bagian motherboard yang membutuhkan daya. Sementara untuk jumlah pin yang dibutuhkan biasanya berkisar antara 20 dan 24 pin. Pin CPU fan. Pin CPU fan berfungsi untuk memberikan daya ke kipas prosesor agar dia dapat menyala sehingga bisa mendinginkan prosesor. Selanjutnya, pin front panel. Pin front panel adalah kumpulan kabel yang menghubungkan tombol reset dan power dengan lampu LED yang ada di casing motherboard dalam CPU. VRM atau Voltage
Regulator modul adalah perangkat elektronik yang digunakan untuk mengatur dan menjaga tegangan listrik yang keluar dari sumber daya pada konstan tingkat yang diinginkan. Ini digunakan untuk memastikan kestabilan tegangan dan mencegah kerusakan perangkat yang terhubung dari fluktuasi tegangan. VRM biasanya digunakan pada sistem komputer dan peralatan elektronik lainnya yang membutuhkan tegangan stabil. Port USB. Port USB berfungsi sebagai konektor untuk komunikasi antar komputer sebagai komputer sampai power supply. Contoh perangkat yang terhubung seperti mouse, flash disk, printer, keyboard, dan sebagainya yang memiliki bentuk yang sama. Port DVI. DVI adalah Digital Visual Interface. Ini adalah standar antarmuka video yang dirancang untuk mengirimkan video digital yang tidak terkompresi. Banyak digunakan dalam LCD, proyektor digital, dan perangkat tampilan lainnya. Port DVI dapat mengirimkan data video digital yang tidak terkompresi ke perangkat tampilan. Spesifikasi ini sebagai kompatibel dengan standar HDMI. Port VGA. Port Video Graphic Array atau VGA memiliki fungsi untuk mentransmisikan data dari sebuah PC atau laptop ke monitor, televisi, atau proyektor. Port ini biasa digunakan pada perangkat jenis lama. Port VGA memiliki 15 pin yang hampir mirip dengan port seri. Kemudian port audio. Port audio pada motherboard komputer digunakan untuk menyambungkan objek audio seperti speaker, mikrofon, home teater, dan lain-lain. Port audio memiliki warna berbeda untuk memudahkan pengguna mengenali fungsinya, yaitu inject atau biru menghubungkan sumber dari audio, mikrofon atau warna pink menghubungkan mikrofon ke komputer, dan terakhir objek hijau menghubung ke headset atau headphone. Selanjutnya port Ethernet atau disebut juga dengan RJ45 merupakan sebuah port yang menghubungkan koneksi internet pada router ke sebuah PC. Port Ethernet merupakan teknologi jaringan yang mendukung beberapa laju data dengan kecepatan 10 MB hingga 1000 Mbps. Fungsi utama port ini memang untuk mendapatkan akses jaringan yang lebih cepat. Selanjutnya port PS2. Port PS2 adalah jenis port yang digunakan oleh komputer yang lebih lama untuk menghubungkan sebuah perangkat input seperti keyboard dan juga mouse. Port paralel. Port paralel adalah salah satu jenis soket pada komputer pribadi untuk berkomunikasi dengan peralatan luar seperti mesin cetak model lama. Karena itu, port paralel sering juga disebut port pencetak. Selanjutnya, DisplayPort. DisplayPort adalah teknologi lanjutan dari DVI. DisplayPort memiliki keunggulan yaitu mendukung multi monitor dan juga resolusi hingga 8K atau 8K. Sampai di sini penjelasan video dari saya. Sekian, terima kasih.